Begini, pertama sepatutnya saya mohon maaf kepada masyarakat luas seluruhnya bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tempo hari pergi ke Israel melakukan engagement di sana. Kami mengerti dan sangat memaklumi bahwa ini, dan kami merasakan hal yang sama, bahwa hal ini adalah sesuatu yang tidak patut di dalam konteks suasana yang ada saat ini. Nah, kami sudah mendapatkan konfirmasi dari lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU ini, bahwa lembaga-lembaga ini yang personilnya ada yang berangkat ke Israel itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan, tidak ada pembicaraan kelembagaan, sehingga yang dilakukan oleh anak-anak yang berangkat ke Israel tempoh hari itu adalah tanggung jawab mereka pribadi dan tidak terkait dengan lembaga. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa pertama, kebijakan PBNU mengenai engagement, hubungan kerjasama dan sebagainya adalah bahwa hubungan kerjasama kelembagaan, baik di lingkup domestik pada level nasional ataupun lebih-lebih lagi engagement internasional harus melalui PBNU. Dan ini sebetulnya ketetapan yang sudah lama sekali dibuat sejak periode yang lalu, bahwa semua engagement internasional lebih-lebih harus melalui PBNU. Bahkan kalau ada pengurus di daerah misalnya hendak mengundang pejabat di tingkat nasional juga harus melalui PBNU. Maka semua engagement yang tidak melalui prosedur tersebut ini bukan engagement kelembagaan, dan organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab di dalam engagement tersebut. Nah, kebijakan PBNU mengenai isu Israel dan Palestina ini sudah jelas bahwa pertama, NU secara kelembagaan terutama, dan ini juga kami serukan kepada seluruh kader terutama dan juga warga NU bahwa kita tidak akan melakukan engagement, tidak melakukan hubungan apapun dengan pihak manapun terkait Israel dan Palestina ini kecuali untuk tujuan membantu rakyat Palestina. Tidak boleh ada tujuan lain. Tidak boleh misalnya ada tujuan pengembangan beasiswa misalnya, tidak ada tujuan untuk pengembangan kegiatan ini dan itu, tidak ada. Satu-satunya yang diperbolehkan adalah yang bertujuan untuk membantu rakyat Palestina. Itu satu-satunya yang diperbolehkan, dan ini harus dinyatakan secara eksplisit kepada semua pihak yang melakukan engagement. Nah, dalam suasana yang ada saat ini, situasi yang ada saat ini, saya kira sebelumnya kita sudah menyatakan dengan tegas bahwa kita menuntut dihentikannya segera kekerasan, gencatan senjata, dan upaya-upaya kita terus lakukan. Ya, saya bisa tambahkan tentang prinsip membantu rakyat Palestina itu tadi, bahwa harus ada perhitungan
dan perencanaan strategis yang jelas dan nyata. Dengan siapa melakukan engagement, hasilnya apa. Ini harus semuanya harus jelas. Jadi tidak asal jalan tanpa terlebih dahulu merencanakan capaian-capaian yang ditargetkan. Nah, maka termasuk juga menanggapi keadaan saat ini, tuntutan kita untuk dihentikannya kekerasan, kita juga melakukan langkah-langkah yang nyata dan strategis dan memang sungguh-sungguh kita rancang untuk mengarah pada kemajuan upaya mencari jalan keluar dari masalah yang ada sekarang. Misalnya dalam waktu dekat kami sudah melayangkan surat, PBNU mengundang salah seorang pejabat dari pemerintah Palestina untuk datang ke Indonesia. PBNU akan memfasilitasi sebagai tuan rumah untuk melakukan engagement di Indonesia ini dengan berbagai pihak untuk bersama-sama menggalang upaya bersama dalam membantu, sekali lagi membantu rakyat Palestina menuju jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi saat ini. Nah, ada satu hal yang perlu saya tambahkan juga, bahwa baru saja kami menerima informasi bahwa ada satu lembaga atau organisasi yang bernama Pusat Studi Warisan Ibrahim untuk Perdamaian yang membuat website rahim.org.id, ya. Di dalam websitenya ini dia mencantumkan bahwa seolah-olah bagian dari jaringan organisasi ini adalah LBMNU, bahkan mencantumkan logo LBMNU di dalam websitenya. Ya, saya sudah melakukan klarifikasi kepada LBMNU di PBNU. Wah, ini ketuanya ada di sini, Pak. Katanya si Kiai ini Mahbub Maafi. Ternyata tidak ada dengan LBMNU, PBNU tidak ada. Dan setelah dirunut ternyata ini dari LBMNU DKI, ya, PWNU DKI. Nah, maka tadi juga saya sudah minta kepada Ketua Tanfidiyah DKI, Saudara Samsul Ma'arif, untuk melakukan klarifikasi ini maksudnya apa, gitu. Dan kami minta kepada lembaga atau organisasi yang bersangkutan, ya, untuk men-take down ini, karena kita tidak menginginkan ada klaim yang tidak diketahui oleh PBNU. Ya. Nah, saya kira ini sekali lagi satu contoh bagaimana kegiatan-kegiatan dari lobby Israel di berbagai tempat di seluruh dunia ini terkadang tidak sensitif terhadap konteks realitas setempat. Sehingga bukan hanya inisiatif yang dilakukan itu tidak membantu apa-apa terhadap Israel. Memangnya ini dengan berangkatnya 5 orang ini citra Israel jadi lebih baik di Indonesia, kan enggak juga, malah sebaliknya justru orang-orang yang di bawah itu mengalami kerugian karena kredibilitas mereka kemudian ya menjadi terciderai karena itu. Maka saya sendiri sudah sejak lama melalui jaringan komunikasi yang saya miliki secara internasional sudah menyampaikan ke berbagai pihak supaya hendaknya, ya, kepentingan-kepentingan yang ingin melibatkan khususnya eksponen-eksponen Nahdlatul Ulama
berhubungan secara kelembagaan dengan otoritas yang resmi dan harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan juga mempertimbangkan sensitivitas yang ada di seputar inisiatif yang dilakukan. Nah, ini saya kira penting untuk diperhatikan, ya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini juga ada beberapa organisasi lembaga yang beroperasi sebagai lobbyist Israel dan advokat Israel, melakukan advokasi untuk Israel, kita tahu. Dan saya minta, ya mau gimana lagi, mereka punya kepentingan silakan saja, tapi saya minta dalam hal ini ya engagement dengan berbagai pihak, khususnya yang berada di bawah wewenang saya adalah Nahdlatul Ulama, ya saya minta untuk melakukan engagement resmi secara kelembagaan dengan mempertimbangkan sensitivitas yang ada. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya silakan. Terus. Ya. Nah, dari sini ya, satu ya. Silakan perempuan yang kota-kota. Oh iya, saya Dian dari Harian Kompas, Pak. Kompas ya. Izin mau bertanya. Untuk menjelaskan duduk perkara yang kemarin, Pak, apakah 5 orang pemuda Nahdliyin itu sudah dipanggil dan mereka itu siapa saja, Pak, tergabung dalam Banom atau apa gitu, Pak, dan kemudian dia itu diundang atau seperti apa, Pak, dalam rangka apa sih dia bertemu dengan Presiden Israel itu, dan apakah ada sanksi yang dijatuhkan oleh PBNU terkait pertemuan kemarin? Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Itu ada 5 orang ya, ada 1 dosen Unusia, ada 1 dari Pagar Nusa, ada 2 orang dari Fatayat, ada 1 dari PWNU DKI. Menurut keterangan yang kami himpun, mereka memang dikonsolidasi, jadi ada yang mendekati mereka satu persatu untuk diajak berangkat. Dan memang mereka di sana programnya adalah sekedar ya pertemuan-pertemuan interface dialog semacam itu di sana dengan berbagai pihak, ya. Katanya tanpa agenda pertemuan dengan Presiden Israel sebelumnya, dan itu mendadak diadakan di sana. Nah, saya kira ini karena masalah ketidaktahuan, ya, ketidaktahuan teman-teman ini tentang konstelasi peta dan lain sebagainya, karena ya mungkin karena belum cukup umur atau bagaimana ya, jadi ya hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ini sebetulnya akibat dari tidak sensitifnya pihak-pihak yang mencoba melakukan approach, dan ini banyak sekali, akan banyak sekali yang akan berupaya untuk menyeret NU ke berbagai agenda politik internasional. Itu akan banyak sekali, dan ini sudah kita perhitungkan sejak awal, maka kita menyusun satu set aturan yang bisa mencegah ini. Maka kepada semua kader dan warga juga kita minta untuk berhati-hati dalam soal ini, ya. Saya kira itu ya. Soal sanksi nanti kita serahkan. Ini misalnya jelas dari PWNU DKI akan melakukan proses, ya, termasuk dalam soal tadi itu keterlibatan LBMNU DKI tadi akan diproses dan akan diberi sanksi. Aturan kita sudah cukup jelas dan rinci, ya, mengenai kesalahan dan sanksi ini. Ya, kalau bisa dikatakan ya bahwa mereka tahu tidak tahu mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui PBNU, dan mereka tidak melakukan itu. Nah, ini nanti akan diproses, termasuk Unusia ini sudah menjadwalkan bahkan sidang etik, ya, untuk sidang komite etik untuk itu, begitu juga Pagar Nusa dan Fatayat NU. Tapi ala kulli hal, gitu ya.
apapun yang terjadi, saya sebagai Ketua Umum PBNU, saya mohon maaf atas kesalahan yang dibuat oleh teman-teman NU ini. Dan ya, saya juga memohonkan maaf untuk mereka kepada masyarakat luas. Ya, mudah-mudahan bersedia memaafkan dan mudah-mudahan tidak terulang kembali. Yang selain Kompas ya, selain Kompas. Pak, saya Amal Azwar, freelance buat BBC Indonesia, Pak. Pertama, yang mau saya tanyakan, sebenarnya kan dari sisi ada video yang beredar, ada video juga yang dari salah satu dari mereka ini, dan di sana mereka menyebut kalau mereka adalah bagian dari aliansi dan memang menyebutkan nama NU gitu. Yang saya ingin tanyakan, Pak, ini kan sebetulnya bukan pertama kalinya kan, Pak, tokoh besar NU bertemu dengan pihak sana gitu. Dan bahkan di pidato orang itu dia juga menyebutkan ini gitu. Salah satunya dulu Pak Gus Dur ketemu Simon Peres misalnya gitu. Yang saya ingin tanyakan, kenapa ini begitu dibesar-besarkannya, Pak, gitu. Apakah mungkin ada semacam pengalihan isu mungkin karena saat ini NU tambang mungkin sebenarnya. Itu sih Pak yang mau saya tanyakan, Pak. Makasih. Ya, pertama kalau dari segi status memang kurang lebih sama. Dari segi status ya, kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana, saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah, ya kecuali Gus Dur yang saya katakan sebagai guru saya ya, dan inspirator saya ya. Tapi segala sesuatunya saya bertanggungjawabkan secara pribadi ya. Nah, memang ada perbedaan-perbedaan. Misalnya bahwa pertama, Gus Dur sebelum melakukan engagement ke Israel, beliau melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Beliau datang kepada kiai-kiai ya untuk berbicara dengan kiai-kiai mengenai masalah ini dan upaya peluang yang bisa dilakukan dan sebagainya, sehingga kemudian kiai-kiai itu merestui keberangkatan beliau. Sesudah beliau kembali, beliau juga kembali bicara kepada kiai-kiai yang ini yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat luar ya. Sampai-sampai pada waktu itu ketika ribut sedemikian rupa, misalnya Bang Fahri Ali waktu saya ingat betul menulis di Panji Masyarakat ya menjelang muktamar ke-28 di Jogja tahun 89, beliau menulis bahwa Gus Dur sudah habis gitu. Karena di masyarakat ributnya seolah-olah Gus Dur ini memang habis. Padahal Gus Dur itu udah selesai dengan kiai-kiai gitu. Kiai-kiai udah semuanya sudah mengerti, sudah memahami gitu. Nah saya juga begitu, saya sudah sampaikan juga waktu itu ya, bahwa sebelum berangkat saya sowan ke sana kemari, bahkan saya waktu itu memberi syarat kepada yang mengundang, ya, mereka harus ada yang mau saya ajak untuk ketemu kiai saya, dan saya ajak salah seorang tokoh Yahudi untuk bertemu dengan Kiai Maimun Zubair, dialog lama sekali sampai 4 jam dengan Kiai Mustafa Bisri dan lain-lain. Saya juga sebelumnya saya temui Kiai Ma'ruf Amin, Rois Am, Kiai Said Akil Siraj, Ketua Umum waktu itu. Ya, saya sampaikan dan saya katakan dengan saya akan berjalan atas nama pribadi gitu. Jadi nanti kalau ditanya bagaimana, jangan diakui saja, pokoknya saya pribadi ini. Dan kemudian pulang juga saya lapor kepada semuanya sambil kepada publik saya bertanggungjawabkan secara pribadi. Nah mungkin perbedaan yang lain adalah soal strategic maneuvering ya. Gus Dur soal manuver strategis yang dilakukan. Gus Dur kan datang ke sana nggak asal datang untuk sekedar acara ketemuan dengan orang ini orang itu, tapi ada engagement strategis gitu. Sehingga misalnya kenapa Simon Peres, ya, kenapa bukan yang lain, kenapa bukan Yitzhak Samir misalnya dan lain sebagainya. Ini soal strategic engagement. Kalau Gus Dur tahu betul di sana itu isinya apa aja dan harus engage dengan yang mana, kan tahu betul Gus Dur. Dan ini yang sebetulnya saya contoh, saya juga seperti itu. Saya bahkan melakukan konsolidasi lebih luas sampai ke Amerika dan Eropa.
Sehingga engagement saya waktu di sana ini betul-betul bukan hanya sekedar hadir untuk acara ini itu, tetapi betul-betul engagement strategis dengan jaringan global yang signifikan. Nah, maka yang tidak bisa asal-asalan, tidak bisa asal-asalan. Nah, dari ini maka kita, ya saya katakan kepada ini teman-teman dari pimpinan lembaga ini, sampaikan kepada teman-teman yang berangkat itu, ini urusan pribadi mereka. Silakan pertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan publik. Seperti Gus Dur dulu juga mempertanggungjawabkan secara pribadi, walaupun beliau ketua umum, saya sendiri juga mempertanggungjawabkan secara pribadi gitu. Karena lembaga organisasi tidak terlibat dalam inisiatif ini. Walaupun sekali lagi saya sebagai ketua umum mohon maaf ya, karena apapun juga ini anak-anak NU, gitu ya. Ini anak NU. Saya sebetulnya juga kasihan, saya juga salah-salah kok ndak nanya dulu, ndak ngomong dulu gitu ya. Nah tapi itu, ya masih. Kumparan ya. Ya udah Kumparan. Ya, assalamualaikum Gus. Izin saya Zamak Syari Gus dari Kumparan. Mau bertanya beberapa hal Gus. Ini pertama, yang mengajak mereka berangkat ini siapa ini Gus? Ini kan sampai sekarang belum ada.